Karena sekarang orang berada dalam alam pikiran yang penuh kekhawatiran ya. Betul, semua Danantara. sekarang gini aja lah, lihat aja kantornya Danantara belum ada satu orang pun yang datang. Gimana sih? Iya. Tapi kita memang perlu ya kemudian karena ini kadung ya Danantara ini memang perlu perlu dibenerin Gini lah. ya, dibubarkan lagi kan nggak mungkin. Karena tahu nggak bro, sebelum kesini kan gue sempat diwawancara sama salah satunya dari London. Mereka tanya juga dengan Danantara nih. Artinya kan mereka udah sini ya. Oh iya. Artinya kalau misalnya ditarik lagi kan itu jadi flip flop. Waduh, kan. Jadi kan, jangan kan. Artinya ini harus kita besarkan nih. Iya. Ini masih bisa dibenahin. Gini, ini barang ini nggak mungkin lagi. Ini kayak anak udah lahir kan nggak bisa dimasukin lagi. Iya kan? Iya kan Masa dimasukin lagi? Kecuali anak tuyul, ya kan nggak mungkin. Nah sekarang bagaimana anak yang jelek dan cacat ini kita perbaikin? Apakah perlu operasi supaya dia sedikit normal? Mumpung masih awal ya. Mumpung masih awal. Halo guys, ketemu di podcast kita Funkinomics dengan Prof. Ferry Latuhin. Kita akan bahas isu-isu ekonomi terkini, tapi dibahas secara funky. Check it out, kita akan lihat, bahas, mudah-mudahan bermanfaat untuk you guys. Bersama kita di sini ada Prof. Ferry Latuhin. Katanya bad boys goes to Amsterdam. Ini orang sudah lama sekali di Amsterdam. Ya, jadi bad boys ya, kita lihat ini dandanannya ya. Kacamata hitam ya, topinya merah ya, kayaknya selengan. Untung whisky nggak dibawa ke sini. Kita sekarang bicara ekonomi ya, Prof ya, dan juga market nih. Kalau dari yang gue lihat ya kemarin itu Morgan Stanley baru downgrade kita tuh, sementara upgrade China. Kalau dari makroekonomi gue lihat sih memang potensi pertumbuhan tahun ini memang relatif terbatas ya. Bayangin aja, middle class kita anjlok, jatuh ke bawah 9,5 juta orang. Kalau di 2019 itu jumlahnya 57,3 juta, sekarang tinggal 47,8 juta. Jadi orang kehilangan daya beli, makanya sumber pertumbuhan kita terbatas. Nah, untuk itu kita bahas nih, gimana sih untuk melesatkan pertumbuhan ekonomi kita? Nah juga nanti Prof. Ferry juga bakalan singgung-singgung tipis-tipis, atau mungkin juga bisa tebel-tebel. Itu market kita gimana tuh bangkitin lagi? Ini beberapa pekan terakhir udah tertekan terus ya. Padahal kalau kita lihat dari sentimen global sebenarnya Trump mulai agak jinak nih bulan Februari. Ya udah nggak ngomong apa-apa lagi. Bahkan USD 10 year sekarang kecenderungannya turun. Ya. Tapi kenapa kok nggak ada inflow ke sini? Gimana? Kita bahas Prof. Apa nih pendapatnya Prof? Ya kembali lagi lah, nggak terlepas dari hot issue yang sekarang lagi kencang ya di negara kita, yaitu munculnya Danantara. Itu yang menjadi main driver dari sentimen negatif kita, terutama di market ya. Sejak diumumkan adanya Danantara, itu semua orang udah mulai buang-buang saham-saham yang tergabung di dalamnya, yaitu udah jelas tiga bank besar ya. Mandiri, BNI, BRI gitu loh ya. Jadi saya lihat kembali lagi, walaupun di luar sana memang ada sentimen negatif, tapi di kita the worst loh in the world ya kan. Market kita ya, juga currency kita termasuk the worst ya, dropnya terhadap US dollar. Tidak terlepas dari adanya Danantara, karena apa? Market tidak bodoh. Danantara ini bisa memicu krisis yang sangat besar ya kan. Kita lihatlah strukturnya bagaimana. Di dalam Danantara ada corporate, ada bank. Ya kan, itu persis seperti yang terjadi sebelum Krismon 97-98. Ya kan, bank dan korporat berada dalam satu payung pada waktu itu. Risiko sistemik ya? Risiko sistemik. Jadi memang pemilik-pemilik bank ini mengucurkan kredit kepada grup-grup bisnisnya sendiri. Ini bukan tidak mungkin terjadi sama juga di dalam Danantara gitu kan ya. Oleh karena itu saya bilang bank harusnya dikeluarkan gitu kan ya dari Danantara sehingga tidak menyebabkan. Apa bisa itu Prof, bank dikeluarkan? Ya seharusnya sih bisa. Pertama gini, ya kan institutional frameworknya aja sudah salah. Kita tidak memerlukan apa yang namanya super holding. Ya kan? Sebab yang namanya super holding ini pun yang nyusun nggak paham. Yang namanya super holding itu lahir setelah individual business entities make money. Ya kan? This money ya should keep rolling down the street, maka diperlukanlah ada satu rumah besar yang namanya super holding. Ya kan? Nah ini kan nggak ujuk-ujuk dia bilang kita punya aset 900 miliar US dollar, berarti kita ini kalau bikin super holding yang terbesar, no, salah gitu loh. Yang namanya. Not about the size ya. Ya itu jadi mereka terpancing oleh the size, really. Ya kan kita punya sekian ratus BUMN, total asetnya sekian, ya kan maka kita akan menjadi suatu sovereign wealth fund, ya kan, atau dengan bentuk super holding yang terbesar di dunia. Lah
Asset does not matter, man. Tapi gini Prof, jadi kan balik lagi tadi ke prolog gua. Morgan Stanley baru downgrade kita. Exactly. Nah, itu salah satunya karena potensi return on equity kita ya terbatas lah tahun ini kan. Exactly. Sementara di sisi yang lain China di-upgrade tuh, ya kan? Yeah. Nah, makanya tuh kalaupun flowing ke emerging markets atau flowing ke Asia dari US, ya masuknya juga ke China, kesedot ke China juga kan. Exactly. Nah, terus yang mereka lakukan kan salah satunya adalah ada clear roadmap untuk invest. Kan mereka sudah dumping obligasi USD 10-year nih. Mereka punya cash on hand. Selain beli emas, mereka juga akan revitalisasi ekonomi itu salah satunya. Nah, itu yang kemudian membuat si China itu sepertinya di-upgrade ya sama Morgan Stanley. Nah, ini Danantara harusnya kan punya potensi legit itu, Bro. Gini, kembali lagi. Institutional frameworknya aja yang namanya super holding, it is wrong. Ya kan, yang namanya super holding kalau ngomong kayak Singapura itu they have cash to invest, gitu kan ya. Entah dari kelebihan surplus APBN, kalau Cina kan you know ya kan, akibat trade surplus yang luar biasa, ya kan. Artinya ini uang THR lah, uang THR. Kalau ini kita yang pakai uang dapur. Uang dapur gitu loh, ini nggak mungkin lah. Nah sekarang gini kan, lucunya begini. Pada waktu saya tanya, visi misinya super holding ini apa? Dia bilang dengan aset yang besar kita bisa melakukan suatu sekuritisasi, ya kan, artinya aset-aset ini bisa digadaikan untuk menggalang dana itu untuk pembangunan, hilirisasi lah, ya kan, infrastruktur lah, whatsoever, ya kan. Ini kan pikiran yang sangat simple minded sekali. Pertanyaannya kan siapa yang mau ngasih uang dengan aset? No, nggak ada. Orang ngasih uang when I give you the money, I lend you the money. Ya, what matters to me is the cash flow, not the collateral. Ya, apalagi kolateralnya, as you know, itu kan kalau BUMN kan. Bank mana bisa? Bank 10% equity, 10-15% equity, 90%, 85% dana pihak ketiga. Nah kalau kita ngomong DER-nya aja di situ, secara korporat itu kan udah 9 kali. Bagaimana mau di leverage? Ya kan? Yang kedua, seperti PLN Pertamina, itu PSO kan, seperti saya bilang public service obligation. Who wants to lend the money? Ya kan, in case of default they cannot do anything. Nah itu ya kan Pak yang kedua. Nah selebihnya ketiga, when you talk about other BUMN yang di luar Danantara itu kan aset busuk semuanya. Dari mana busuknya? Simple, kalau total aset Anda 10.000 triliun and dia cuma memberikan dividen 81 triliun, berarti return on asetnya kan cuma 0,8%. Artinya apa? Aset itu aset busuk. Gitu. Gimana kita buat yang busuk ini jadi berdaya? Kalau lihat misalnya dari China ya, mereka punya SASAC tahun 2003. Yeah. Yang mana gue sependapat sama Prof. Ferry ya, mereka itu sebenarnya non-banks. Ya. Jadi mereka ngelompokin yang non-banks. Terus kalau kita lihat leverage factornya, mereka itu di tahun 2003 ya, itu punya 100 lebih BUMN. Tapi sekarang tinggal 80 atau 90. Jadi ada restrukturisasi, dikecilkan, disehatkan segala macam. Dan in return mereka punya sekarang yang masuk Fortune 500 tuh dari within 20 years. Itu dari sebelumnya 12 menjadi 44. Nah, naik kan signifikan. Nah itu apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa nggak menjadi model itu Prof? Dan Tara ini nanti ke depan. Gini, perjalanan kita ini berat. Jangan bandingkan dengan negara lain ya. Karena apa? BUMN kita itu udah tahu. Orang semua dari zaman ke zaman, even dari zaman Pak Harto Orde Baru. Ini adalah satu kendaraan untuk diperah susunya. Ya kan? History matters, ya kan? Dan sekarang kita menghadapi malah di era reformasi ini jauh lebih berat lagi dibandingkan zaman Soeharto. Karena apa? Karena ini menjadi political entity semua. Lihat kasus Pertamina kemarin, ya kan? Itu gigantis loh, fantastis uang yang dikorup. Nah sekarang you can imagine kita bikin satu super holding, ya kan? Yang isinya barang-barang kayak begini, siapa yang mau invest? Ya kan? Itu pertanyaannya. Makanya ide saya sebetulnya adalah rapikan dulu individual entities, ya kan, individual businesses, ya kan, yang ada di dalam BUMN, dalam satu keranjang BUMN, satu-satu kita benahin bukunya, dan once it makes sense, contoh misalnya Waskita,
Ya kan pada waktu masuk PPN atau PPA ya BPPN pada waktu itu dibenahin waskita sampai akhirnya keluar masuk ke dalam bursa. Nah, cara ini dulu dilakukan begitu udah sehat. Zamannya Glenn Yusuf dulu ya. Zamannya Glenn Yusuf. Nah, begitu ini sudah dilakukan dan mereka udah make money, yield daripada dividennya bisa kita kelola dan itu baru kita memerlukan yang namanya super holding. Tapi ini semuanya kan aset-aset busuk. Bagaimana sih bikin super holding? Berarti ada tahapannya. Ada tahapannya gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah begini bos, ya kan? Danantara udah kadung didirikan, sementara masyarakat tahu bahwa di sini banyak boroknya, ya kan? Baik borok hukum maupun borok bisnisnya, ya kan? Maupun kembali lagi hal-hal yang lain-lain. Nah sekarang apa yang harus dilakukan dengan Danantara ini? My idea is again, robah bisnis modelnya. Artinya masih ada harapan ya? Ya gini, artinya ini tidak ini kan buruk sekali. Bagaimana yang buruk ini kita bikin menjadi sedikit lebih baik. Jadi buruk ya. Jadi kalau bayangan gue sih ini gadis cantik tapi dandannya terlalu menor, banyak bedaknya. Nah bedaknya itu yang dirapin, gitu nggak bro? Enggak, kalau dibilang gadis cantik juga kagak ya. Enggak, jadi perlu operasi dong. Iya, operasi plastik. basically mulutnya petot, ya kan, hidungnya bengkok, ya kan, yang nggak cantik gitu loh. Jadi mau didandanin pagaimanapun juga nggak nendang bos. Nah, berarti perlu Gitu. ke Korea ya? Iya perlu ke Korea. Operasi ya, Iya plastik surgery ya. Operasi. Nah, Oke. Tapi gimana? Pada akhirnya ke depan itu apa sih stage-nya? Oke butuh waktu berapa lama nih untuk kemudian Nggak lama. Gini ya. Gimana? Saya nggak mau mengeluarkan resep saya nih, ya kan? Soalnya nanti ada yang timpe nih resep. Rahasia dapur, oke. Iya kan? Yang udah jelas ini masih bisa, ya, bisnis modelnya masih bisa dirubah, strukturnya di dalam organisasi masih bisa dirubah, ya kan ya? Ada kesempatan robah. I'm not talking any nonsense, ya kan? Tapi saya tidak akan ceritakan di sini. Bukan nomor-nomor ya. Artinya kita masih ada harapan. Masih ada harapan. Dan antara ini masih bisa menjulang, gitu kan? Asal memang ada pembenahan, gitu kan? Karena sekarang orang berada dalam alam pikiran yang penuh kekhawatiran ya. Betul, semua sekarang gini aja lah, lihat aja kantornya Danantara belum ada satu orang pun datang. Gimana sih? Ya, tapi kita memang perlu ya kemudian karena ini kadung ya Danantara ini memang perlu perlu dibenerin gini, lah. Ya, dibubarkan lagi kan nggak mungkin. Karena tahu nggak bro, sebelum kesini kan gue sempat diwawancara sama salah satunya dari London. Mereka tanya juga dengan Danantara ini. Artinya kan mereka udah sini ya. Oh, iya. Artinya kalau misalnya ditarik lagi kan itu jadi flip flop kayaknya. Waduh, kan. jangan. Jadi kan, jangan kan. Artinya ini harus kita besarkan nih. Iya. Ini masih bisa dibenahin. Gini, ini barang ini nggak mungkin lagi. Ini kayak anak udah lahir kan nggak bisa dimasukin lagi. Iya kan? Iya kan? Masih dimasukin lagi. Kecuali anak tuyul. Ya kan nggak mungkin. Nah sekarang bagaimana anak yang jelek dan cacat ini kita perbaikin? Apakah perlu operasi supaya dia sedikit normal? Mumpung masih awal ya. Mumpung masih awal. Oke, jadi guys masih ada harapan, market kita masih bisa menjulang lagi. Oh ya. bisa itu. Mudah-mudahan Danantara ini menjadi daya lecut buat market kita ke depan ya. Saya yakin kalau dibenahin ini sebentar itu bank-bank terbang. Oke, nah buat foreign investors kira-kira kan dulu Prof juga alumni ini ya gang temboknya Amerika. Tuh. Exactly. Nah itu gimana tuh kalau ngelihat pasar Indonesia terutama saat-saat ini? Menarik gak sih? Ya enggak, I got a call ya. Banyak teman-teman saya yang di luar sana ya, offshore ya, pada telepon. Karena gini, mereka pikir saya nih ikut merumuskan kebijakan-kebijakan karena mereka tahu saya ada di Dewan Pakar. Ya kan ya. Dan saya bilang enggak, saya tidak terlibat dalam Danantara. Bahkan saya tahu Danantara setelah ada pemotongan tumpeng akan meresmikan gedungnya Danantara. Tapi meracik Danantara saya tidak dilibatkan sama sekali. Mungkin mereka anggap saya bodoh gitu kan ya. Nah setelah jadi Danantara, saya bilang sama Ketua Dewan Pakar, Pak Burhan ini salah. Tapi beliau cuma hehehe, terus cerita tentang Cina segala macam. No, it's not the story that I want to hear. Gitu loh ya. Nah, akhirnya kan terjadi. Dan terjadi persis seperti yang saya ramalkan. Berarti yang menurut saya bilang, I've been in the market more than 30 years. I can sense bau busuk. Nah, kalau kembali lagi ke teman-teman saya, kebetulan teman-teman kuliah saya juga ya, di Rotterdam, itu banyak yang settle itu di Singapura. Ya kan, nyampe sana juga. TikTok video-video saya, ya kan? Ada juga di Hong Kong. Padahal nggak joget-joget ya. TikTok kan biasanya ngerame tuh joget. Joget, ya kan? Ini enggak. Ini rame banget dan mereka nanya, bro, ini bagaimana sih bro? Tapi gue setuju sama lo, ya kan ya? Ya gue nggak ikut merumuskan. Gue satu-satunya di Dewan Pakar yang against this stupid idea. Ya, stupid at the current condition kan. Ya. Tapi kalau misalnya kita benerin, ini ada harapan. Masih bisa. Ada harapan lah ya. Ada Karena harapan. kan kita harapannya ini supaya market kita bergelora Prof ya. Liquidity maker lah istilahnya Exactly. kan. Jadi kan nanti buat mudah-mudahan ya mencorong lagi lah. Masa
Sebelumnya hampir 8.000, indeks kita kok balik lagi 6.300. Exactly. Gini, kalau menurut saya, balik lagi ya, menurut gue nih ya, kalau Danantara mau dibenahin, ini istilahnya begini, ibarat mobil nih, ya, cuman ada satu ban yang skrupnya los. Wah, satu aja nih. Satu aja. Berarti nggak parah-parah banget. Nggak banyak-banyak. Tapi gue nggak akan cerita di sini. Iya. Ntar ditimpel lagi dia. Iya, tadi timpel lagi. Kan banyak tukang colong. Oke, jadi ya diskusi singkat kita ini mudah-mudahan bermakna buat teman-teman sekalian ya. Kita lihat bahwa ya masih ada harapan lah. Danantara ini kan kalau kita lihat juga dari founding father kita juga salah satunya Prof Sumitro ya. Mungkin Ya gini, market juga kadang-kadang lebay. Ya kan? Ya. Nah sekarang gini, kalau you are rational, Danantara ini walaupun sudah diresmikan belum bisa dioperasikan. Jadi nggak usah worry, ya kan? Ini nggak langsung begitu diresmikan besok langsung beroperasi, enggak. Bahkan dengan panasnya isu ini mengenai Danantara, ada kemungkinan besar kembali lagi. Saya berharap bisnis modelnya dirubah. Ya ini Jadi masih ada harapan. bisa jadi kayak teori Big Bang lah. Iya, Karena dari benturan itu menghasilkan kehidupan. Betul. Begitu kan? Jadi itu yang kita harapkan juga. Ya. Dari kekacauan ada keindahan nantinya kan? Exactly. Pada akhirnya kan? Iya, jadi fraktal loh nanti. Betul. Karena kan katanya kalau kita mau tumbuh baik ya di atas 5%, bahkan 8% ya. Meskipun itu debatable ya kalau 8% lah. Tapi anyway kan we do the same thing but expect different result. Nah, artinya kan kita memang harus ada out of the box thinking ya. Exactly. Nah salah satunya ini yang bisa jadi out of the box thinking ini Danantara ya. Mudah-mudahan ini juga Danantara bisa jadi ya meskipun itu bukan lahir dibidani oleh Prof Ferry, tapi mudah-mudahan bisa nanti salah satu pengasuhnya lah ya, bisa dibenerin nih. Jadi Bisa. biar bener-bener bisa melenting nih pasarnya. Bisa, I'm sure we can make it. Walaupun sekarang istilahnya udah terlanjur lahir, anak ini cacat, ya kan? Coba kita pelan-pelan. Tapi kan tetap anak kita semua. Iya, kita pelan-pelan cacatnya ini kita benahin, ya kan? Sampai akhirnya sedikit banyak Danantara ini mungkin akan menjadi satu monumen ya, satu monumen ide gitu kan ya, yang ternyata begitu dibenerin, dikutikan, ternyata he can be the driver of economic growth. Oke, nah, itu harapan kita supaya angan-angan itu tidak sebatas angan-angan. 8% pertumbuhan ekonomi memang terlalu tinggi ya, tapi kata Soekarno kan, kalau kita ingin menggapai langit, kalau jatuh pun masih berada di antara bintang-bintang. Oke guys, gitu aja pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya, di episode berikutnya. Ayo Prof, Funkenomics.